Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengetahuan bahan makanan nabati. Lanjutan dari pelajaran minggu lalu. Kali ini kita akan membahas bumbu dan rempah. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah supaya nanti ketika praktek, siswa sudah dapat membedakan mana bumbu satu dengan bumbu yang lain berdasarkan kegunaan, fungsi, dan juga bentuk serta aroma. Tentunya nanti akan dipandu dan kita simak sama-sama di materi ini. Yang pertama kita ada pengertian bumbu. Nah, bumbu sendiri ini diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu bumbu kering, yang kedua ada bumbu basah. Bumbu kering kita bisa sebut rempah atau spicy. Kalau bumbu basah biasanya disebut herb. Nah, bumbu basah sendiri ini adalah tanaman aromatik yang ditambahkan pada makanan sebagai penyedap dan pembangkit selera makan. Bumbu atau herb sebagian besar terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari daerah dingin dan biasanya digunakan dalam keadaan masih segar. Sedangkan untuk rempah atau spicy biasanya digunakan dalam kondisi sudah kering atau sudah diawetkan dalam bentuk bubuk atau powder. Pada hakikatnya, bumbu dan rempah mempunyai persamaan. Keduanya sama-sama memberi dan meningkatkan rasa dan aroma pada makanan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa bumbu dan rempah adalah kunci dari rasa dalam sebuah hidangan. Kita bisa bayangkan sendiri ketika kita masak tanpa bumbu, maka rasanya akan hambar dan tentunya tidak ada cita rasa dalam masakan tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi bahan makanan atau bumbu tadi berdasarkan pada bagian tanaman. Yang pertama ada daun, bunga, buah dan biji, batang, umbil lapis. Ada satu lagi yang tertinggal yaitu akar. Untuk bunga, kita bisa ada contoh ini ada cengkeh, bunga kecombrang, bunga telang, bunga pala, dan juga bunga lawang. Nah, ini untuk siswa-siswa yang belum pernah sama sekali menengok bumbu-bumbu di dapur di rumahnya. Nah, setelah mendapat materi ini, ayo coba sama-sama lihat di dapur. Apakah ada bahan-bahan ini? Kalau misalnya ada, coba identifikasi supaya tahu. Ya, untuk pengetahuan sendiri-sendiri saja. Dan mungkin yang paling familiar adalah cengkeh. Ayo, siapa yang tidak tahu cengkeh? Ya, cengkeh biasanya digunakan dalam proses pembuatan rokok ya. Nah, ternyata ini adalah bagian dari rempah-rempah. Yang biasanya dibuat makanan daerah timur atau semacam kari, itu biasanya ada cengkehnya. Tapi kalau rumahan biasanya jarang menggunakan cengkeh. Tapi cengkeh ini lumayan kuat kalau menurut saya. Setelah bunga ada daun. Yang pertama ada daun jeruk, daun kemangi, daun kucai, peterseli, dan seledri. Nah, ini lumayan familiar karena daun jeruk mungkin kebanyakan ditanam di samping rumah ya kan. Nah, itu bisa dilihat-lihat aromanya bagaimana. Nah, itu nanti teman-teman pelajari. Daun kemangi juga pasti sering lah. Ketika kita makan lalapan atau penyetan itu pasti ada daun kemangi atau sambelan. Karena memang sudah familiar banget di kehidupan atau makanan rumahan yang ada di rumah kalian. Daun kucai, mungkin ini istilah yang jarang digunakan. Namun daun kucai ini sangat sering kita temui sebagai sampingan lumpia. Nah, itu daun bawang yang buat lumpia itu namanya kucai. Beda sama daun bawang pre itu beda. Jadi kalau kucai kan kita ambil daunnya, sedangkan untuk bawang pre kita ambil agak ke bawah ke umbi lapisnya itu tadi.
Nah, untuk peterseli sendiri itu adalah bahan rempah daun, namun banyak digunakan pada makanan Eropa. Kalau seledri ada di Indonesia dan sering digunakan untuk sayur sop. Nah, kalau misalnya teman-teman makan sop, itu sebenarnya rasa yang dominan adalah rasa dari seledri. Jadi ketika teman-teman makan sop tapi ternyata itu tidak terasa sop, berarti itu nggak ada seledrinya. Biasanya seperti itu. Apa ya namanya? Istilah gampangnya lah untuk mengidentifikasi rasa seledri itu seperti apa, karena kita nggak mungkin nyoba, tapi boleh lah nyoba makan seledri, dicicipin biar tahu rasa seledri seperti apa. Selanjutnya adalah batang. Ada kayu manis, kulit kasia, kayu secang. Di sini ada yang pernah minum wedang secang. Nah, biasanya rempah-rempah jenis ini dijadikan minum tradisional seperti bandrek, ronde, gitu itu kadang menggunakan kayu manis dan juga kayu secang. Rasanya enak kalau menurut Bapak. Nah, ini coba nanti teman-teman kalau misalnya pengen bikin minuman hangat, nah boleh itu menggunakan kayu manis atau secang. Dicoba dulu supaya bisa berkreasi, siapa tahu nanti enak dan minum terus. Ini pasti juga khasiatnya banyak, nanti bisa di searching di Google khasiat kayu manis atau secang. Monggo. Kemudian ada bagian buah dan biji. Ada adas, asam. Asam ini asam itu, asam Jawa, tamarin, nah itu asam. Terus ada biji pala, cabai kecil, cabai besar, jinten, kapulaga, kemiri, ketumbar, lada putih dan juga lada hitam. Ini bukan selada tipo ya teman-teman. Vanili juga biji selasih. Biji selasih, ada yang tahu biji selasih? Nah, biji selasih itu sebenarnya adalah biji dari kemangi yang biasanya kita pakai untuk minuman yang kayak telur katak itu. Nah, itu biji selasih. Untuk kemiri itu yang putih, bulat-bulat putih. Nah, ini coba ke dapur, ini banyak ini. Kalau misalnya kemiri itu pasti ada di dapur ibu. Ketumbar juga ada. Kalau vanili ini biasanya kita jumpai dalam bentuk bubuk. Untuk yang masih berupa bahan kering memang jarang ditemukan di pasar-pasar tradisional. Mungkin kalau kita sudah masuk ke mall atau market yang menyediakan bahan makanan lengkap, mungkin ada. Mungkin lain kali kita perlu berkunjung bersama-sama untuk melihat bahan-bahan yang ada di supermarket atau yang ada di Jombang lah. Tentunya setelah pandemi ini mereda atau berakhir lah, ya kita berdoa saja supaya segera selesai pandemi ini, biar kita bisa segera belajar tatap muka, kita bisa melaksanakan praktek. Kan seru praktek masak-masak, kita bikin makanan bareng-bareng rame-rame, enak kok pasti. Selanjutnya ada umbi lapis. Nah, ini pasti anak-anak udah tahu semua ini. Ada yang nggak tahu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, atau bawang pre. Nah, kalau bawang merah itu bawang yang warnanya merah. Itu bawang merah. Pasti ada di dapur ini, nggak mungkin nggak ada. Jadi coba nanti dicek di dapur mamahnya, Ma, atau tanya mamanya, Ma, bawang merah itu yang mana, bawang putih mana. Kalau bawang bombay mungkin tidak banyak digunakan dalam masakan Indonesia, jadi bentuknya pun juga lebih besar dan biasanya ada di makanan Timur Tengah, kayak makanan jenis kebab itu pasti ada bawang bombay. Tapi makanan Indonesia juga ada, kayak ayam asam manis itu ada bombaynya. Nah, kalau misalnya pengen tahu bombay bisa cek di burger juga ada. Kemudian ada akar. Yang pertama ada jahe, kencur, kunyit, kunci, lengkuas.
Nah, ini juga cukup familiar. Biasanya digunakan dalam pembuatan minuman tradisional, namanya jamu. Ada yang tidak tahu jamu? Yang tidak tahu nanti coba googling. Nah, minuman-minuman ini juga banyak khasiatnya. Tentunya rasanya yang cukup khas, karena kan setiap bahan di sini memiliki rasa yang berbeda-beda. Jadi kombinasi itu menimbulkan rasa-rasa yang unik. Mungkin ada yang suka, tapi juga ada yang tidak suka. Mungkin karena selera ya. Ini coba kalau misalnya pulang atau ini kan di rumah, coba dicek biar tahu bedanya mana jahe, mana kencur, kunyit, kunci, dan lengkuas. Bisa tanya ke mamanya atau kita bisa cari di Google. Kemudian kita ada penjelasan singkat tentang bumbu dan rempah dari bunga. Yang pertama ada bunga pala. Bunga pala juga dinamakan fuli atau mace. Bunga pala segar berwarna merah cerah dengan aroma harum tetapi tidak setajam biji pala. Bunga pala digunakan untuk menambah rasa pada makanan, sup, atau soto, dan digunakan untuk minuman campuran hangat. Nah, kemudian ada bunga lawang. Nah, bentuknya seperti itu. Dijadikan rempah untuk menjadi penyedap rasa untuk makanan. Bunga lawang juga banyak dipakai dalam masakan India yang kaya rempah. Misalnya untuk kari. Di Indonesia, bumbu ini digunakan di beberapa daerah yang memiliki ciri khas makanan berbumbu tajam. Misalnya saja gulai Aceh atau rendang, cengkeh, atau dalam bahasa Inggris clove adalah tangkai bunga cengkeh kering beraroma khas dan digunakan sebagai penambah rasa. Aroma juga. Cengkeh juga digunakan dalam pembuatan kue dan setup buah. Setup buah itu semacam dessert lah, atau hidangan penutup, sejenis es, kayak es buah lah. Itu menggunakan cengkeh untuk menambah aroma dan rasa. Kemudian bumbu dari buah dan biji. Adas. Mirip jintan, ukurannya sebesar bulir padi, digunakan untuk bumbu gulai atau kari. Adas manis tidak sama dengan adas atau adas pulosari. Meskipun bentuknya sama, tetapi memiliki ekor dan dipakai dalam proses pembuatan jamu. Nah, itu adas. Ini yang kedua ada kemiri. Nah, itu bentuknya yang kayak gitu, yang bulat putih-putih. Nah, itu kemiri. Kemiri adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Kemiri dijadikan sebagai saus kental yang dimakan dengan sayuran dan nasi. Kemiri juga dibakar, kemudian dicampur dengan pasta dan garam, digunakan untuk inamona. Inamona adalah masakan tradisional Hawaii. Oh, ternyata kemiri itu juga banyak digunakan di negara-negara lain. Jadi nggak cuma di Indonesia aja. Yang terakhir ada ketumbar. Bentuknya berupa biji-biji kecil, mirip dengan biji lada, namun lebih ringan. Terasa tidak berisi, memberikan aroma masakan lebih nyata. Sebelum digunakan, biasanya ditumbuk dulu atau dihaluskan supaya bisa ngeblend atau tercampur secara merata dengan masakan yang ingin menggunakan bahan tersebut, yang ingin ditambahkan aromanya dan rasanya tadi. Kemudian ada bumbu dan rempah dari daun. Yang pertama ada daun basil. Daun basil biasa digunakan sebagai penyegar yang dimanfaatkan daun, bunga, dan biji basil.
Basil berbau dan berasa khas, langu, harum, atau manis. Nah, ini untuk basil sendiri biasanya kalau di luar negeri itu dibuat kayak lalapan tapi dimakannya pakai roti. Biasanya ada dagingnya. Nah, itu atau salad juga. Kalau di Indonesia saya belum pernah atau mencoba rasa daun basil. Kemudian ada thyme. Thyme ini juga istilahnya kalau di Jawa kan empon-empon lah, ini empon-empon dari Eropa ini untuk masakan kontinental. Nah, ini teman-teman yang tidak tahu empon-empon, mungkin dulu waktu kecil sering disuruh ibunya beli ke warung sebelah atau apa, Duk, tolong belikan empon-empon. Nah, itu empon-empon yang dimaksud adalah rempah. Nah, ini beberapa rempah dari luar negeri ya. Yang terakhir ini ada oregano. Nah, oregano ini biasanya kita, kalau misalnya yang teman-teman pernah makan pizza, nah itu sausnya itu mengandung oregano. Jadi cita rasa dari pizza sendiri itu banyak muncul rasa oreganonya. Termasuk juga spaghetti. Jadi masakan-masakan Italia itu dominan rasa oregano. Untuk oregano segar di Indonesia saya belum pernah menjumpai, tapi kalau kering biasanya ada di supermarket atau Indomaret mungkin ada. Mungkin ada yang pengen nyoba makan Indomie pakai oregano biar jadi kayak spaghetti. Nah, boleh dicoba. Mungkin bisa jadi inovasi. Nah, bisa jadi ide usaha. Bisa dicoba nanti. Kemudian ada bumbu dari batang, kayu manis, serai, juga kayu secang. Nah, kayu manis dipakai sebagai bumbu sejak zaman Mesir kuno. Kayu manis biasanya berbentuk bubuk atau potongan. Kayu manis juga diekstraksi untuk diambil minyak atsirinya. Kemudian ada serai. Serai adalah sejenis tumbuhan rumput-rumputan yang daunnya panjang seperti ilalang, dipakai sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan. Aromanya yang khas dan segar itu biasanya muncul di soto, rawon. Nah, itu ada serainya. Kemudian ada kayu secang, dalam bahasa Inggris dalam bahasa Inggris adalah pohon anggota suku polong-polongan yang dimanfaatkan kulit kayu. Kulit kayu secang dikenal dengan nama supung, itu di Aceh. Nah, kayak gitu tadi. Bentuknya pun juga lebih kayak serutan kayu. Coba nanti kalau misalnya sudah tidak ada pandemi dan kita sudah mulai praktek, kita bisa coba-coba melihat secara langsung mana itu serai, mana itu kayu manis, kayu secang, supaya anak-anak bisa tahu dan bisa membedakan aromanya, kita cium atau rasanya nanti kita coba. Nah, seperti itu. Jadi untuk memasak sendiri, kita tidak hanya tahu bentuknya saja, tetapi kita juga harus tahu warnanya, aromanya, atau fungsinya juga. Karena itu membantu kita untuk menggunakan bumbu yang tepat istilahnya dalam suatu masakan. Bumbu dari umbi lapis. Ini nanti saya bahas. Ada bawang merah. Nah, ini ada 2 bawang putih. Yang pertama ada bawang putih tunggal, atau kalau misalnya di sini itu bawang lanang. Kemudian satunya lagi ada bawang putih yang 1 bongkol. Nah, itu pasti ada dalam semua masakan di Indonesia. Karena ini ibarat kata ibunya bumbu, itu bawang. Pasti ada di dapur, nggak mungkin nggak ada. Coba dilihat ya nanti. Kemudian ada bumbu dari akar. Yang pertama ada temu kunci, merupakan rempah asli Jawa dan Sumatera. Temu kunci ini berbentuk umbi akar yang mirip telunjuk, memanjang dan lurus.
disebut temu kunci karena penampilannya merupai anak-anak kunci yang disaukan, biasanya digunakan dalam sayur bening. Nah, kemudian ada kunyit atau kunir. Yang terakhir ada lengkuas atau laos. Kalau kunyit ini biasanya dipakai buat pewarna. Kemudian kita sedikit belajar tentang continental spices atau rempah-rempah daerah kontinental. Kontinental itu daerah barat, Eropa. Nah, itu ada thyme, bay leaf, parsley, daun dill, oregano, basil. Nah, itu fungsi-fungsinya untuk sup, untuk salad, dan masakan Italia. Ya, nanti mungkin ada praktikum untuk makanan khusus Eropa. Bismillah. Kemudian kita bahas tentang manfaat rempah. Nah, rempah sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Dari manfaat langsung sampai manfaat tidak langsung. Manfaat langsungnya bisa langsung terasa, misalnya rasanya bisa menutup rasa atau mengcover rasa, aroma, tekstur, warna, dan juga bisa menjadi bahan pengawet. Kalau secara tidak langsung, kita bisa cek dari kandungannya, mungkin punya kandungan apa, untuk fungsi apa. Nah, itu nanti bisa kita cari di Google, barangkali untuk kesehatan atau minuman-minuman kesehatan yang menambah daya tahan tubuh. Nah, itu nanti bisa kita coba cek-cek di Google untuk kandungan gizi dari rempah-rempah. Yang teman-teman pasti juga tidak banyak tahu tentang gizi dari rempah-rempah. Sepertinya materi pagi hari ini dari saya cukup. Ini juga lumayan kering di tenggorokan. Ketika nanti teman-teman ada referensi lain, silahkan bisa mencari sebanyak-banyaknya tentang rempah ataupun materi selanjutnya di YouTube, karena materi di YouTube ini lumayan banyak. Beberapa guru mengupload materi ajarnya juga di YouTube, jadi teman-teman bisa akses secara luas supaya untuk lebih tahu lagi tentang mendalam, biar tatap mukanya ini lebih mantap. Istilahnya seperti itu. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.